Kita kan sering banget ya lihat gambar awan jamur yang ikonik itu. Entah di film, di buku, di mana-mana. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa ya rasanya, bukan nonton dari jauh, tapi kalau kita sendiri yang ada di sana? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba jawab pertanyaan yang, ya jujur aja, mengerikan itu. Kita akan bedah pengalamannya, detik per detik, berdasarkan data dan kesaksian yang ada, biar kita sama-sama paham sedahsyat apa sih senjata paling mematikan yang pernah manusia ciptakan ini. Oke, kita mulai perjalanan virtual kita ini di titik nol. Tepat di pusat ledakan, di mana neraka di bumi itu dimulai hanya dalam sepersekian detik pertama. Begitu meledak, dalam sekejap mata, cepret, langsung tercipta sebuah bola api raksasa. Dan di intinya, suhunya itu lebih dari 10 juta derajat Celcius. Ini bukan panas biasa loh, ini tuh energi murni yang saking kuatnya bisa ngerobek hukum fisika di sekitarnya. Beneran, ini jauh lebih panas dari permukaan matahari. Panas yang nggak masuk akal ini bikin semua benda dalam radius 2 kilometer, mau itu baja, beton, apalagi manusia, langsung nguap gitu aja. Analoginya pas banget, kayak mentega yang kamu lempar ke wajan super panas. Langsung hilang, lenyap. Dan serangannya ini double, langsung menghantam semua indera kita. Bersamaan sama panas tadi, muncul kilatan cahaya yang terangnya setara ratusan matahari. Cukup buat ngebakar retina mata dan bikin siapapun yang ngeliat langsung buta permanen. Terus, sepersekian detik kemudian, datang suara ledakan yang, wih, bukan cuma bikin budak, tapi bener-bener bisa merobek gendang telinga. Tapi mungkin detail yang paling bikin merinding, itu datang dari kesaksian para korban. Katanya, saking terangnya kilatan cahaya itu, kayak sinar X raksasa, mereka bisa ngeliat tembus kulit dan daging mereka sendiri. Jadi, kelihatan gitu siluet tulang-tulang mereka, sesaat sebelum semuanya lenyap. Oke. Anggaplah kita cukup beruntung ada di luar zona penguapan itu. Tapi jangan seneng dulu, itu bukan berarti kita aman. Justru, ini adalah awal dari penderitaan yang lebih lambat karena gelombang kehancuran berikutnya udah siap datang. Setelah kilat dan panas, datanglah gelombang kejut. Ini bukan angin sepoi-sepoi ya. Bayangin aja ada tembok udara padat yang nggak kelihatan, bergerak lebih cepat dari suara, dan bawa kekuatan badai terkuat yang pernah ada. Pohon, tiang listrik, gedung, semua disapu bersih. Dan visual ini ngegambarinya dengan sempurna. Gedung-gedung pencakar langit yang kita anggap kokoh, simbol kekuatan modern, begitu dihantam gelombang kejut ini, ya ampun, langsung ambruk, remuk redam kayak rumah-rumahan dari kartu. Jadi, urutan kehancurannya tuh kira-kira begini. Dimulai dari bola api, disusul gelombang kejut, terus sisa panasnya itu memicu badai api raksasa yang nyedot oksigen dan ngelahap apa aja yang bisa kebakar dalam radius berkilo-kilometer. Nah, dari kombinasi neraka di darat inilah lahir ikon yang mengerikan itu, awan jamur yang naik ke langit. Tapi semua kehancuran yang bisa kita lihat tadi, itu baru permulaan. Buat mereka yang selamat dari ledakan, dari api, dari reruntuhan, ada satu musuh lagi yang nungguin. Musuh yang nggak kelihatan, nggak ada suaranya, dan ngebunuh pelan-pelan dari dalam. Namanya radiasi. Ini nih, bom waktu yang ditanam ledakan itu ke dalam tubuh setiap orang yang selamat. Partikel-partikel super kecil yang nggak kasat mata, yang rusak cetak biru kehidupan kita, DNA kita, secara perlahan, sel demi sel. Dan efeknya, ini yang paling tragis. Ini adalah penderitaan yang diwariskan turun-temurun. Kanker yang baru muncul bertahun-tahun kemudian, masalah kesuburan, sampai anak-anak yang lahir dengan kondisi cacat yang mengerikan. Dan di atas itu semua, ada luka yang nggak kelihatan, trauma seumur hidup karena udah menyaksikan kiamat di depan mata sendiri. Oke, mungkin semua angka dan deskripsi tadi masih kerasa abstrak dan jauh ya. Biar kita benar-benar bisa ngerasain skala kengeriannya, gimana kalau kita bawa skenario ini ke tempat yang kita kenal? Yuk kita coba simulasiin skenario gilanya. Bayangin, ada sebuah bom nuklir diledakkan di salah satu titik paling ikonik, tepat di jantung kota Jakarta, di Senayan. Sekarang coba deh lihat tabel ini. Zona bola apinya aja itu akan langsung melenyapkan semua area dari Senayan sampai ke perbatasan Jakarta-Tangerang, rata sama tanah. Kantor-kantor keren di Sudirman dan sekitarnya, lenyap. Kebakaran hebatnya bakal nyebar sampai ke area Bandara Soekarno-Hatta. Dan gelombang kejutnya, itu bisa menyebabkan kerusakan parah dan korban luka sampai ke Provinsi Banten. Poin krusialnya ini, di dalam zona bola api awal itu,
Gak ada yang namanya kemungkinan atau peluang untuk selamat. Gak ada. Tingkat kematiannya 100%. Absolut. Titik. Nah, bagian ini nih yang mungkin paling gila buat dibayangin. Radiasi yang dilepaskan itu nyebarnya luas banget. Artinya, kalau kita bisa naik mobil dari titik nol di Senayan, terus kita nyetir selama 3 jam nonstop ke arah manapun, kemungkinan besar kita masih ada di dalam zona radiasi yang berbahaya. Setelah ngelihat semua ini, jadi jelas banget kan, kita sebagai manusia udah menciptakan kekuatan untuk menghancurkan diri kita sendiri dalam skala yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Anehnya kan, secara resmi, sebagian besar negara di dunia ini udah sepakat buat gak main-main lagi sama api ini. Tapi faktanya, tiap kali ada konflik baru atau ketegangan global memanas, ancaman penggunaan senjata ini tuh selalu aja muncul lagi, kayak hantu yang terus menghantui kita. Makanya pesan utamanya jadi sangat logis. Ngeliat daya hancurnya yang kayak gitu, bom nuklir itu harusnya nggak pernah jadi pilihan sama sekali di meja perundingan. Fungsinya cuma satu, sebagai pengingat abadi tentang jurang kehancuran yang bisa kita ciptakan sendiri. Jadi, pertanyaan yang tersisa buat kita renungin sekarang bukan lagi gimana rasanya. Tapi, pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kapan ya kita akan benar-benar sadar dan belajar kalau membangun itu akan selalu lebih sulit dan pastinya jauh lebih berharga daripada menghancurkan?